Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita dalam keadaan yang diberikan beberapa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan segala aktivitas, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran kali ini, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama dulu membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang nantinya kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk melanjutkan materi yang kemarin, pada kali ini Bapak Guru tidak banyak membahas materi, hanya melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin, yaitu di pembelajaran memahami tentang isi kandungan surah Al-Kafirun. Kemarin sudah kita belajar surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Diturunkan di kota Mekah, ya anak-anak ya. Diturunkan di kota Mekah, makanya dinamai surat Makkiyah. Termasuk urutan yang keberapa? Termasuk urutan yang ke-109 di dalam Al-Quran. Diturunkan setelah surat apa anak-anak? Surat Al-Kafirun ini diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Nah, mari kita membahas pada kali ini tentang memahami isi daripada kandungan surah Al-Kafirun. Nah, apa sih tujuan diturunkannya surat Al-Kafirun ini? Kemarin anak-anak sudah saya terangkan tentang asbabun nuzul surah Al-Kafirun, sebab turunnya surat Al-Kafirun. Nah, salah satu tujuan diturunkannya surat Al-Kafirun ini ialah untuk menolak gagasan yang disampaikan oleh kaum kafir Quraisy tentang bertoleransi di dalam beragama. Nah, mereka berniat akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat Nabi Muhammad ini mau juga menyembah apa yang mereka sembah, yaitu berhala. Langsung Allah menurunkan surat Al-Kafirun kepada Nabi Muhammad. Jadi surat Al-Kafirun ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir Quraisy. Jadi isi daripada pokok surat Al-Kafirun yaitu berupa jawaban atas ajakan dan desakan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, yaitu untuk menggabungkan agama mereka, menggabungkan peribadahan mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy ini mau masuk agama Islam, beribadah dengan Nabi Muhammad, asalkan Nabi Muhammad ini juga mau menyembah apa yang mereka sembah. Nah, makanya Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini. Nah, lanjut. Jadi di dalam surat Al-Kafirun ini sudah diterangkan bahwa di dalam beragama tidak diperbolehkan mencampur adukkan. Tidak diperbolehkan mencampur adukkan di dalam hal ibadah maupun
ajaran di dalam agama, yaitu ajaran agama Islam dengan agama yang lain. Nah, ini tidak boleh, anak. Jadi setiap penganut agama itu boleh saja bertoleransi kepada mereka yang beragama lain selain agama Islam. Namun yang tidak boleh di sini dalam hal akidah ataupun kepercayaan dan peribadahan, cara beribadahnya. Nah, tidak boleh. Namun kalau hanya berteman, misalkan jual beli, nah tidak apa-apa, asalkan tidak sampai menyangkut dalam hal ibadah maupun akidah kepercayaan. Nah, apa saja yang termasuk yang tercermin di dalam surat Al-Kafirun ini? Perilaku yang tercermin di dalam surat Al-Kafirun ini bagaimana contohnya? Kalau seseorang mengamalkan isi daripada surat Al-Kafirun adalah sebagai berikut contohnya, yaitu jika seseorang mengamalkan surat Al-Kafirun ini, yaitu mempunyai keyakinan yang kuat akan kebenaran agama yang dianutnya, yaitu agama Islam. Dan seseorang yang mengamalkan surat Al-Kafirun ini tidak mencampur adukan di dalam beragama, yaitu ketika beragama Islam, ya tetap agama Islam, tidak boleh dicampur dengan agama lain. Yaitu orang termasuk cerminan orang yang mengamalkan surah Al-Kafirun. Nah, selanjutnya, bertauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan syirik. Nah, itu termasuk cerminan daripada surat Al-Kafirun. Dan seterusnya, termasuk contoh perilaku orang yang tercermin di dalam surah Al-Kafirun, yaitu ketika beribadah. Mereka beribadahnya dengan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan hal-hal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah di dalam beribadah, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam hadis-hadis maupun ijma ini. Nah, terus seseorang yang mengamalkan surah Al-Kafirun ini cerminan daripada orang yang mengamalkan surat Al-Kafirun, yaitu menghormati kepada seseorang yang memeluk agama lain. Jadi tidak boleh kita memusuhi. Jadi tetap baiklah, lakum dinukum waliyadin, kata surat Al-Kafirun. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi biasa saja, tidak usah berlaku jahat kepada orang yang beragama lain, dan kita tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain. Nah, tapi kita tetap yakin bahwa kita adalah pemeluk agama Islam. Dan di dalam beragama ini tidak ada paksaan di dalam beragama Islam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang artinya tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Nah, dan selanjutnya yang termasuk perilaku orang yang tercermin di dalam surat Al-Kafirun ini ialah
tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka sedang beribadah. Itu ketika orang-orang kafir Quraisy beribadah kepada Tuhan mereka, nah kita tidak boleh mengganggu. Ya biarlah dengan kepercayaan mereka, dengan cara mereka beribadah, ya sudah, ya itulah kepercayaan mereka. Kita tidak boleh mengganggunya. Dan saling menghormati antara pemeluk agama lain. Nah, karena sesungguhnya di sisi Allah adalah agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Agama yang diterima adalah agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Nah, di antara artinya kurang lebih sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jadi bagi mereka orang-orang yang telah diberi Alkitab ini, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya sangat cepatlah di dalam hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga dilanjutkan di dalam surah Al-Imran ayat 83. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi yurja'un, maaf. Maka mengapa mereka mencari agama lain selain Allah Subhanahu wa taala, padahal apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik suka maupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Nah, ini kandungan surah Al-Imran ayat 83. Nah, mengapa orang-orang kafir ini masih mencari Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan apa-apa yang ada di dunia ini adalah untuk berserah diri kepada Allah, dan yang nantinya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi mereka yang tidak mau percaya terhadap agama Islam, yaitu orang-orang kafir Quraisy ini, dilanjutkan di dalam surat Al-Imran ayat 83 ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi barang siapa yang mencari agama lain selain agama Islam, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Karena apa? Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi mereka masih belum mempercayainya. Begitu juga sabda Nabi Muhammad SAW, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam adalah agama yang paling tinggi dan tidak ada yang menandinginya. Itulah keterangan daripada isi kandungan surah Al-Kafirun. Mungkin sampai di sini anak-anak yang semangat belajarnya tetap semangat walaupun kita dalam jarak jauh. Saya akhiri pertemuan kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.